Kegiatan penguatan ekosistem halal ini menjadi bagian dari upaya percepatan sertifikasi halal di Indonesia yang diinisiasi oleh BPJPH bersama Universitas Brawijaya. Program ini menegaskan peran perguruan tinggi sebagai salah satu pilar penting dalam membangun rantai ekosistem halal nasional. Selain itu, konsep halal kini tidak hanya ditujukan bagi umat Muslim, namun telah berkembang menjadi kebutuhan global dengan standar kualitas yang diakui secara internasional. Pemerintah menargetkan sebanyak 24 juta produk makanan dan minuman bersertifikasi halal hingga tahun 2027. Dengan capaian saat ini telah mencapai lebih dari 21 juta produk. Sudah menjadi kebutuhan dunia. Jadi halal now for all, not for Muslim only, halal for everybody. Ada 3 prinsip dalam halal. Pertama, transparansi, kemudian traceability, dan trustability. Jadi halal now is a customer satisfaction. Halal sekarang itu menjadi sebuah value added, pertambahan nilai yang betul-betul berharga dan bermutu tinggi. Karena Eropa sekarang mengakui halal itu adalah elite food. Katanya kalau nggak elite, kalau nggak halal nggak elite, sampai seperti itu. Di Indonesia halal akan menjadi ekosistem paling nomor 1 di dunia. Untuk mempercepat capaian tersebut, BPJPH melakukan berbagai strategi mulai dari penguatan regulasi, kolaborasi lintas kementerian, hingga pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Pariwisata, hingga UMKM, serta dukungan dari berbagai lembaga dan aparat penegak hukum. Target kami semua makanan dan minuman dulu, jumlahnya 24 juta. 24 juta itu mamin aja, makanan minuman? Iya, kurang lebih seperti itu target kami. Itu kami mentargetkan diri kami sendiri. Pak, kalau untuk capaian sampai saat ini berapa, Pak? Kenapa? Untuk capaian sampai saat ini berapa? Untuk makanan? Sampai saat ini 12 juta. Berarti 12 juta 900 sampai 13 juta produk kurang sedikit ya, Pak? bersertifikat halal. Pak, untuk percepatan gimana? Percepatan dengan 4. Pertama, regulasi. Kami sudah masukkan usulan ke DPR RI, Komisi 8 untuk disetujui. Yang kedua, kolaborasi dengan 9 kementerian yang kami jalin. Ketiga, sosialisasi dengan cara yang sangat umum bahwa halal untuk semua. Dan yang keempat, proses digitalisasi dengan pemanfaatan artificial intelligence. Terima kasih ya. Kementerian apa aja, Pak? Apa? Kementeriannya tadi kementerian apa aja? Halal terkait dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Perindustrian, juga dengan Kementerian Kesehatan di mana vaksin, obat dan segalanya. Juga dengan Kementerian Pariwisata, destinasi halal yang ramah Muslim dan ramah semua. Juga terkait dengan tentunya kakak kami yang tak boleh dilupakan, Kementerian Agama, di mana satgas-satgas kami di seluruh Indonesia. Selain pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam pengembangan ekosistem halal, termasuk dalam pembentukan unit pelaksana teknis di berbagai wilayah. Kita baru saja menghadiri acara penyerahan award untuk halal ekosistem. Ada halal metric U3 UB, itu baru saja disampaikan bersama dengan Kepala Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal, dan ini adalah inisiatif dari Badan Sertifikasi dan juga UB. Perguruan tinggi turut berperan sebagai lembaga pemeriksa halal melalui fasilitas laboratorium yang dimiliki, dengan Universitas Brawijaya menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan halal di Indonesia. Universitas terlibat sebagai lembaga pemeriksa halal karena laboratoriumnya ada di universitas, termasuk yang kita cintai di Brawijaya ini. Dan di Brawijaya ini salah satu pelopor halal di Indonesia, gitu loh. Jadi pelopor halal ini kita ejawantahkan dengan penerapan halal yang sesungguhnya, yaitu menjadi mata rantai dari ekosistem. Ingat, tujuan kita ini adalah bridging, dan Unbrau menjadi bridgingnya, begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga, Indonesia ditargetkan mampu menjadi pusat ekosistem halal terbesar di dunia pada tahun 2027.